Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Dalam lembaran sejarah Nusantara, nama Majapahit bagaikan permata yang bersinar di abad ke-14. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, kerajaan ini menjelma menjadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Wilayahnya membentang dari Sumatera hingga Papua, dari Semenanjung Malaya hingga sebagian kepulauan Filipina. Namun kenyataan pahit menyatakan, kejayaan itu tidak abadi. Perang saudara, perebutan tahta, dan masuknya pengaruh asing perlahan meruntuhkan singgasana emas ini. Tapi tahukah historian bagaimana jika kita membayangkan Majapahit tidak pernah runtuh? Bagaimana jika kerajaan ini berhasil mempertahankan persatuan dan kekuasaannya hingga hari ini? Inilah sebuah video imajiner yang dibangun dari fondasi fakta sejarah, diwarnai imajinasi, dan disulam dengan kemungkinan yang logis. Mau tahu bagaimana kisah seandainya Majapahit tidak runtuh? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Sejarah mencatat bahwa keruntuhan Majapahit bermula dari Perang Paregreg tahun 1405 sampai 1406. Sebuah perang saudara antara Wikramawardhana dan Brewirabumi. Konflik internal ini melemahkan pertahanan kerajaan, sehingga kekuatan luar mulai menggerogoti wilayahnya. Dalam skenario alternatif ini, Perang Paregreg tidak pernah terjadi. Brewirabumi dan Wikramawardhana alih-alih bertikai memilih untuk membentuk Dewan Kekuasaan yang membagi wewenang secara seimbang. Mahapati Gajah Mada yang dalam sejarah asli wafat lebih awal, dalam skenario ini hidup lebih lama dan bertindak sebagai penengah, memastikan Sumpah Palapa bukan sekedar janji, tapi cetak biru persatuan abadi. Dengan stabilitas politik yang tetap terjaga, Majapahit memperkuat armada lautnya dan memperluas jaringan diplomasi, bukan sekedar ekspansi militer. Hubungan dagang dengan Tiongkok, India, dan Kesultanan Malaka diperkuat dengan perjanjian setara, bukan melalui penaklukan yang menimbulkan perlawanan. Dalam bidang maritim dan ekonomi, tidak terjadi keruntuhan internal. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya tumbuh menjadi pusat perdagangan internasional. Di abad ke-15, Majapahit sudah memiliki armada kapal setara teknologi Jung Tiongkok dan galeon Portugis. Mereka tidak hanya berdagang rempah, tapi juga tekstil, logam, dan bahkan teknologi navigasi. Dengan menguasai jalur perdagangan strategis di Selat Malaka dan Laut Jawa, Majapahit menjadi pengendali arus ekonomi Asia Tenggara. VOC yang dalam sejarah nyata berdiri pada 1602, mungkin tidak pernah menginjakan kaki di Nusantara. Bangsa-bangsa Eropa akan datang sebagai mitra dagang, bukan penjajah. Kota-kota pelabuhan berkembang pesat dengan arsitektur yang memadukan gaya Jawa, Melayu, dan pengaruh asing yang masuk melalui perdagangan damai. Majapahit yang tidak runtuh berarti identitas Nusantara terbentuk jauh lebih awal. Bahasa Melayu kuno yang digunakan sebagai lingua franca perdagangan berkembang menjadi bahasa persatuan yang bercampur unsur Jawa kuno. Huruf aksara Kawi menjadi sistem tulisan resmi. Mungkin berkembang seperti halnya aksara Jepang yang memadukan kanji dan kana. Seni dan sastra mengalami kebangkitan panjang.
Karya seperti Negara Kertagama tidak menjadi peninggalan sejarah yang usang, melainkan bagian dari kurikulum pendidikan yang dihafal anak-anak sejak kecil. Wayang, gamelan, dan seni pahat candi berkembang menjadi industri kreatif yang diekspor ke seluruh Asia. Memasuki abad ke-17 dalam skenario ini, Majapahit telah menjadi kekuatan global sejajar dengan Kesultanan Utsmani, dinasti Ming, dan kerajaan-kerajaan Eropa. Armada lautnya menjelajahi Samudra Hindia hingga Afrika Timur, membangun koloni dagang di Madagaskar dan Sri Lanka. Ketika revolusi industri mulai muncul di Eropa pada abad ke-18, Majapahit sudah memiliki pelabuhan industri yang memproduksi kapal uap, senjata api modern, dan mesin tekstil. Mereka mampu membeli, meniru, dan mengembangkan teknologi sendiri tanpa ketergantungan penuh pada Eropa. Majapahit modern bahkan mungkin menjadi anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa versi awal, memimpin blok perdagangan Asia Maritim. Bendera Surya Majapahit berkibar di kapal-kapal dagang yang mengarungi samudra, menjadi simbol persatuan maritim yang tidak tergoyahkan. Jika Majapahit tidak pernah runtuh, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, hingga sebagian Filipina mungkin menjadi satu negara besar. Tidak ada batas negara yang memisahkan kita, karena identitas bersama sudah terbentuk sejak ratusan tahun lalu. Ekonomi berbasis maritim akan jauh lebih maju. Infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut terintegrasi sejak abad ke-15. Pendidikan berbasis sains, teknologi, dan maritim mungkin membuat Majapahit menjadi pusat riset samudra dunia. Kolonialisme seperti yang kita kenal dalam sejarah nyata mungkin tidak pernah terjadi, atau jika pun ada, dampaknya minim, karena kekuatan lokal terlalu solid untuk dipecah belah. Sejarah adalah guru terbaik, tapi dia juga menyimpan sejuta kemungkinan yang tidak pernah terjadi. Skenario tentang Majapahit yang tidak pernah runtuh mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa terletak pada persatuan, stabilitas politik, dan penguasaan jalur perdagangan strategis. Meskipun kenyataan berkata lain, jejak kejayaan Majapahit tetap hidup dalam budaya, bahasa, dan semangat persatuan Nusantara. Kita mungkin tidak lagi berada di bawah Panji Surya Majapahit, tapi warisan sejarah itu tetap membara, menjadi pengingat bahwa persatuan yang kuat dapat membawa sebuah bangsa berdiri tegak di panggung dunia. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.